Oke, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada ibadah pembukaan sudah katakan bahwa Tuhan kemudian mempercayakan tema ini buat kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya katakan bahwa kita tidak pernah mengerti apa yang akan kita hadapi di tahun 2020 ini. Tapi kemudian pada akhirnya kita masuk di tahun 2020 dan kita menghadapi pandemi yang kemudian menjadi bencana sosial secara global. Dan saya bersyukur sebab tema ini yang Tuhan taruh buat kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi kita belajar melihat kesetiaan Allah bukan saja dari point of view, dari kebutuhan, kepentingan, keinginan, kebaikan untuk kita. Tapi kita belajar untuk survive, kita belajar untuk berdiri kokoh di tengah situasi yang sulit dan sukar sekalipun. Dan pada situasi seperti ini kita pun akan tetap berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin saudara, ayo sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di ibadah penutupan ini saya ingin sedikit bicara tentang bagaimana akan kubalas kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-116. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Saudara bisa mengikuti pembacaan di e-Bible saudara, di book Bible saudara, di screen saudara. Sudah bisa mengikuti, saudara yang sudah menyaksikan secara online juga bisa mengikuti. Saudara, saya baca buat kita semua, saudara perhatikan dengan baik. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada ibadah pertama kita melihat ekspresi dari karakter Allah ya di dalam Mazmur 136 yang menjadi tema kita. Kita menemukan eksistensi dari Allah kita di dalam namanya. Kita menemukan ada Allah pencipta, Elohim. Jadi Allah kita Allah yang berkuasa, Almighty God, El Shaddai, dan dia berkuasa menciptakan dan dia mengekspresikan dirinya dengan nama Elohim. Dan kita sudah lihat itu, kemudian kita juga bisa melihat ada ekspresi Allah pembebas, Allah yang menyelamatkan, Joshua, Jesus, ya, deliver. Kemudian kita juga melihat ekspresi nama yang lain, Jehovah Nisi, victory, Allah pemenang. Juga kita melihat ekspresi yang lain, Jehovah Jireh, provider, Allah memberkati. Nah saudara, di dalam tema kita yang kita sudah lihat sama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saya katakan pada ibadah perdana bahwa pasal ini diawali dengan bunyi yang sama dan juga diakhiri dengan bunyi yang sama. Tapi kita akan melihat kualitasnya. Kita akan melihat kualitasnya, perbedaan antara awal dan akhirnya. Saya ingin kita baca kembali ayat yang ke-26, Mazmur 136 dikatakan begini. Jadi saya mau katakan begini saudara ya. Di ibadah pembukaan, tema kita ayat yang pertama ya. Bahwasannya bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tapi pada ibadah penutupan ini, temanya pada ayat 26. Temanya pada ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Ya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa ada peningkatan secara kualitas. Saya tidak berkata bahwa ayat 1 kualitasnya lebih rendah. Tapi yang saya ingin menekankan kepada saudara, ada kualitas hidup di situ. Ada kualitas pertumbuhan, ada kualitas
pengenalan, ada kualitas ekspresi yang berbeda, saudara, ya. Dan saya akan jelaskan itu. Kalau pada ayat yang pertama dikatakan kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kata sebab Ia baik, saudara, itu bicara tentang hasil dari sebuah pekerjaan, sesuatu yang dihasilkan, atau kalau kita pakai parable tentang memasak, saudara, ya. Kira-kira sebab Ia baik, kita orientasi berpikir kita lebih kepada wah makanannya enak banget, kira-kira gitu. Wah makanannya enak banget. Ya, tapi pada ayat yang ke-6 dia lebih menunjuk kepada siapa yang masak, ya. Kalau ayat yang pertama lebih kepada berkatnya, tapi ayat yang ke-26 itu menunjuk kepada pribadi, kepada Allah semesta langit, kepada Allah pencipta. Jadi kita tidak lagi sekedar kepada apa berkatnya, tapi kualitasnya meningkat kepada sumber berkatnya, kepada pribadi Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Kita mengerti bahwa pertumbuhan rohani Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti bahwa pertumbuhan iman kita ada sebuah proses dari titik nol, titik pertobatan, titik percaya, sampai kemudian kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita mature dan sampai kemudian kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Kira-kira ini yang ingin saya bawa buat kita pada pagi hari ini. Nah, kita mengerti bahwa tujuan diadakan camp adalah kita mulai dari supaya di dalam komunitas pelayanan kita ada pertumbuhan, ada pematangan, ada pendewasaan, ada pengertian, ada pengetahuan, kemudian ada aplikasi dari apa yang kita terima selama camp. Jadi dari pengenalan, pertumbuhan sampai kepada pengetahuan, lalu kemudian ada aplikasi. Kira-kira kita bisa simpulkan tujuan dari camp itu pada definisi ini, pada definisi umum ini. Supaya kita bisa tahu bahwa setiap kali kita melakukan camp bukan sekedar sebuah program setiap 2 tahun, bukan sekedar sebuah selebrasi dari program kegiatan pelayanan, bukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengalami sebuah pertumbuhan, kita mengalami sebuah peningkatan kualitas iman, dan pada akhirnya diharapkan kita bisa mengaplikasikan apa yang kita terima di camp. Itu gambar besar dari kegiatan camp. Nah, adalah kehendak Allah buat kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Adalah kehendak Allah. Kolose pasal 1 ayat 10. Saudara, ada banyak ayat, maka secara cepat supaya kita bisa mengerti. Kolose 1 ayat 10 katakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi pengenalan kita tentang Tuhan tidak hanya sebuah pengalaman sesaat. Kita harus bertumbuh kepada kualitas yang lebih baik. Itu yang saya masukkan tadi, tidak hanya berorientasi kepada berkat, tapi kita harus bertumbuh kepada pengagungan kepada sumber berkat itu sendiri. Alkitab katakan supaya kita dapat berbuah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh, ini penting, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu camp, supaya kita bisa bertumbuh dengan benar kepada pengetahuan yang benar tentang Allah. Alkitab katakan di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, kenapa kita harus bertumbuh pada pengetahuan yang benar? Hosea pasal 4 ayat 6 katakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dari pengenalan kepada pengetahuan. Bahasa Indonesia digunakan kata mengenal. Sebenarnya yang tepat itu yang di bahasa Inggrisnya. My people are destroyed because they lack knowledge of me. Ya, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Pengenalan akan bertumbuh kepada pengetahuan. Tahu sampai kemudian mengalami. Ya, itu dua konteks yang berbeda. Sama, makanya kita katakan pengetahuan kita tentang Tuhan, pengalaman menikmati tentang Tuhan adalah kualitas kualitas yang harus kita raih sebagai orang percaya. Kenapa? Sebab kalau kita tidak bertumbuh kepada pengetahuan yang benar, Alkitab katakan resikonya binasa, saudara. Resikonya kebinasaan.
Makanya saya berharap kita datang camp, kita datang mau belajar awal. Kemudian sampai pada titik akhir tutup camp, kita paling tidak kita mendapatkan sesuatu. Waktu kita dapatkan sesuatu, kita pulang, kita aplikasikan itu dalam hidup kita. Nah, kira-kira itu saudara yang ingin kita lihat. Jadi saya sudah katakan bahwa dalam kebenaran menyampaikan firman Allah, kita tidak sekedar sharing informasi. Kita tidak sekedar sharing tentang informasi, tapi kita sharing informasi, kemudian bertumbuh kepada apa saudara? Kemudian kita bertumbuh kepada impartasi. Kemudian setelah kita dari impartasi kita bertumbuh kepada aplikasi. Lalu kemudian terjadi transformasi. Kira-kira itu gambarnya begitu. Ya, informasi, ya saudaraku. Kemudian kita bertumbuh kepada pengetahuan, aplikasi. Kemudian itu terjadi transformasi. Itu yang sebenarnya menjadi kerinduan gereja sebagai komunitas. Sebab bisa aja kita bertumbuh secara individual. Bisa kita bertumbuh secara individual. Tapi sebagai komunitas kita memiliki tanggung jawab yang sama. Supaya bagaimana caranya supaya gereja sebagai sebuah komunitas bertumbuh menjadi berkat di kota di mana Tuhan tanam kita. Dan itu perlu sebuah transformasi secara spiritual. Dan itu harus nampak di dalam pelayanan. Itu harus terlihat di dalam komunitas. Itu harus terlihat dalam tim pelayanan. Itu harus terlihat di dalam keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Harus terlihat. Jadi keluarga-keluarga kita harus mengalami transformasi secara rohani. Apa sih bedanya? Waktu saya belum kenal Tuhan, waktu saya belum datang ke gereja. Setelah itu kemudian saya datang ke gereja, saya beribadah, saya mulai. Apa yang berbeda? Apa yang orang lain lihat? Saya menjadi saksi hidup melihat kehidupan keluarga-keluarga Anda, saudara, kehidupan rumah tangga, pelayanan saudara. Ada perubahan-perubahan sangat ekstrim yang nampak dan Anda telah menjadi berkat buat saya. Perubahan dalam kehidupan rohani, karakter, ada transformasi yang sangat luar biasa yang menjadi berkat buat diri saya. Dan saya percaya ada banyak orang juga diberkati karena ada transformasi dalam kehidupan keluarga saudara. Dan ini sebuah pengalaman yang harus terjadi terus-menerus di dalam komunitas pelayanan kita. Ini harus terjadi supaya orang lain di luar sana bisa melihat ada sesuatu yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang beribadah di GPD Brisbane. Ada sesuatu yang berbeda yang dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan dasar hati yang tulus. Paling tidak orang akan berkata begini, mereka ke gereja bukan mencari berkat saja. Tapi mereka mencari berkat, tujuan utama mereka mencari sumber berkatnya. Kita harus bertumbuh. Kita nggak pernah akan mengalami transformasi kalau orientasi rohani kita hanya bagaimana caranya Allah bisa menjawab doa dan kebutuhan saya. Nggak pernah terjadi transformasi. Kita harus memiliki perspektif yang berbeda dalam keimanan. Mata kita akan harus tertuju kepada Kristus. Kita akan berani menyanyikan lagu Mataku tertuju padamu. Sampai kita benar-benar mengalami pribadi Tuhan. Lalu kemudian terjadi transformasi. Itu yang menjadi kerinduan saya sebagai gembala. Itu saya percaya itu yang menjadi kehendak Allah buat kita gereja Tuhan. Kembali kepada pembacaan awal kita, Alkitab katakan jelas. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Kita bisa mengurai begitu panjang dan banyak tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tadi malam kita list apa yang pantas kita syukuri kepada Tuhan. Apa saja kita catat masing-masing banyak. Saya percaya saudara yang kasih masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi percaya atau tidak, pikiran kita cenderung ketika apa yang baik yang kita sudah alami. Kita cenderung mengukur kebaikan Tuhan dari pengalaman-pengalaman yang sifatnya memberikan kepuasan, keinginan, ya, terpenuhinya kebutuhan kita. Makanya saya katakan tadi malam saudara, salah satu poin di dalam ucapan syukur saya adalah saya mensyukuri apa yang belum saya miliki. Saya mensyukuri apa yang belum terjadi. Saya mensyukuri apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan tentu saya mensyukuri apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Tapi jangan berhenti pada titik ini. Dengan apa akan kubalas kepada Tuhan. Dia tidak hanya baik untuk sesuatu yang sudah kita alami.
Dia tidak hanya baik untuk sesuatu yang sedang kita alami saat ini. Tapi dia selamanya baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia pun baik untuk sesuatu yang akan terjadi kemudian dalam hidup kita. Dia pun baik untuk apapun juga fakta kehidupan yang akan kita lalui nanti. Dia selamanya tetap dan akan baik. Maka karakter rohani yang terbaik dalam kehidupan kita orang percaya, kita harus bertumbuh kepada kualitas pengenalan, pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Karena kalau orientasi rohani kita hanya tertuju tentang berkat Tuhan, saya takut saudara ketika kita berhadapan dengan satu keadaan kita bisa menyangkal Tuhan. Karena kedagingan manusia kita cenderung setuju dengan apa yang memuaskan pikiran dan hati kita. Tapi ketika pengalaman itu bertentangan dengan apa yang kita pikirkan, kita cenderung mulai protes, kita cenderung stres, kita cenderung marah, bahkan banyak orang bisa meninggalkan Tuhan karena itu. Makanya kita harus bertumbuh, saudaraku, enggak cuma mengenal, harus kenal Tuhan sebisa mungkin, alami pribadi Tuhan. Sebisa mungkin pegang tangan Tuhan. Sebisa mungkin kita merangkul Tuhan. Sebisa mungkin Tuhan bisa menjamah kita. Sebuah pengalaman, sebuah pengetahuan, sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Jelas dalam pembacaan awal kita. Mazmur 116, dengan apa akan kubalas kepada Tuhan? Lalu Alkitab katakan begini. Yang pertama, aku akan mengangkat piala keselamatan. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Saudara, pada konteks ini, apa yang kita bisa lihat di situ? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya. Pada konteks awal tadi, aku akan mengangkat piala keselamatan. Pada bagian ini apa yang kita lihat? Pada bagian ini adanya bagaimana kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Akui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Supaya kita nggak berhenti kepada berkat, nggak berhenti kepada jawaban, nggak berhenti kepada mujizat. Tapi sebuah pengakuan Tuhan. Makanya orang yang percaya Yesus harus diawali, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang pertobatannya tidak diawali dengan pengakuan ini, sulit untuknya bertumbuh. Dia harus menerima dulu secara pribadi, aku menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan kebaikan Tuhan? Yang pertama, akui Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan ini harus diikuti dengan pengakuan. Jadi ini tidak hanya sekedar sebuah teori. Ya, ini tidak sekedar sebuah statement. Tapi ini adalah firman yang berotoritas pribadi Allah. Tidak ada keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Dengan mengakuinya. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertumbuh dari sekedar mencari kepuasan rohani, mencari mujizat, bertumbuh kepada pengakuan Tuhan, Engkau sumber keselamatan. Bagian yang kedua, padahal aku akan mengangkat piala keselamatan, yang saya catat sub bagian yang kedua adalah proklamirkan keselamatan di dalam nama Yesus. Proklamirkan keselamatan di dalam nama Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Bukan sekedar kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, tapi ada proklamasi. Bukan sedang kita mengakui, tapi kita menyuarakan. Kita memberkati orang lain. Kita memberkati di dalam kisah ini. Apa yang harus kita lakukan? Jawaban terbaik adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Jadi kita tidak hanya terima sebagai sebuah pengalaman pribadi, tapi kita berani mengatakan itu kepada orang lain. Tuhan Yesus, sumber keselamatan satu-satunya. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Aku akan mengangkat piala keselamatan.
Bagaimana mengangkat piala keselamatan? Akui Tuhan Yesus sebagai sumber keselamatan. Proklamirkan Yesus sebagai sumber keselamatan. Bagian yang ketiga, mengucap syukur untuk keselamatan. Kolose 1:12 sudah bisa lihat di sana. Mengucap syukur untuk keselamatan. Sekali lagi saudaraku yang kasih, penting buat kita orang yang percaya kepada Tuhan untuk bertumbuh pada kualitas ini. Supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya mencari berkat Tuhan. Tapi kita lupa sumber berkatnya. Makanya ayat yang ke-26 tadi jelas, bersyukur kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan di atas segala Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah. Paulus katakan jelas sekali. Paulus jelas, aku abaikan yang lain. Aku hanya ingin mengejar apa yang terbaik. Yaitu panggilan sorga, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mengejar sumber berkatnya, kita mengejar pribadi Tuhan. Jelas waktu Chris sharing, kan Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Ketika kita mengejar, mengakui, menerima, memproklamirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya percaya ada berkat Allah yang mengikutinya. Dan kita harus bersyukur untuk itu. Bagian yang kedua dikatakan, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Aku akan menyerukan nama Tuhan. Ya. Aku akan menyerukan nama Tuhan. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Di Injil Lukas pasal 12 sudah bisa baca. Pada waktu Yesus mengajar murid-muridnya, Yesus katakan, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Makanya saudaraku, di dalam doa, penyembahan, penting buat kita untuk menguduskan nama Tuhan di dalam doa kita, menyerukan Yesus dalam doa kita. Maka setiap kali kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan, menyerukan nama Yesus. Saudara, Alkitab katakan, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus adalah sesuatu yang penting pada bagian pertama. Kita sudah lihat saudara, bagian yang pertama yang kita temukan di dalam aku akan mengangkat piala keselamatan. Kita temukan eksistensi nama Allah di sana. Allah sebagai pembebas dan Allah pemenang. Ya, keselamatan, Allah memberikan keselamatan dan kemenangan. Itu pada bagian pertama. Pada bagian yang kedua, kita menemukan eksistensi dari Allah sebagai Allah pencipta. Kita menyerukan nama Tuhan di dalam doa-doa kita. Kemudian dikatakan juga saudara, menyerukan nama Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di kitab Perjanjian Lama, sudah akan temukan bagaimana Allah memberkati, memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Setiap kali ada berkat yang mau diturunkan, aku memberkati engkau dengan berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi sekali lagi ada pengakuan kepada pribadi Allah, kepada pribadi Tuhan. Ada pengakuan yang harus benar-benar kita berikan dengan tulus di dalam setiap aktivitas hidup kita. Berdoa, jangan lupa nama Yesus, serukan Tuhan, dikuduskanlah namamu dalam setiap doa. Sebenarnya sudah ketika kita bicara dikuduskan, itu bisa tentang penyembahan. Bicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Dan gereja harus hidup dalam penyembahan. Saudara, kemarin juga Chris Catchbull sharing tentang waktu kita beribadah. Alkitab jelas kata Allah bertakhta, bersemayam, duduk di atas pujian, di atas suasana penyembahan. Allah ada di sana. Jadi bagian-bagian yang harus kita tumbuhkan dalam karakter rohani kita. Ya, tentang bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar. Dikuduskanlah, serukan nama Yesus, dikuduskanlah namamu. Aku memberkati engkau dengan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub. Saya nggak baca semua, sudah bisa baca di sini. Keluaran 3 ayat 15, Mazmur 148 ayat 1. Kita lihat ada banyak pembacaan yang akan menguatkan kita. Kemudian pada bagian yang ketiga pada poin ini, kita menyerukan nama Tuhan, Allah pencipta langit bumi. Ini penting. Makanya ayat 26 dikatakan, aku bersyukur kepada Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi.
Allah pencipta langit bumi. Jadi Allah yang kita sembah pada proses pertumbuhan tadi tidak hanya tentang Allah yang sanggup memberkati kita. Tapi Allah yang kita sembah adalah pribadi yang hidup yang menciptakan alam semesta. Supaya kita punya picture yang clear tentang siapa Tuhan kita. Siapa Raja kita, siapa Juru Selamat kita. Juru Selamat kita bukan hanya tentang Dia yang mampu mengadakan mujizat. Bukan hanya tentang Dia yang mampu memberkati kita. Bukan saja Dia yang mampu menjawab kebutuhan kita. Tapi Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhan kita. Dan sekali lagi kita harus bertumbuh kepada pengakuan, kepada pengenalan. Untuk menyerukan dengan berani, Tuhanku hidup. Tuhanku berkuasa. Pada bagian ini dengan apa akan kubalas segala kebaikan, kebajikan Tuhan. Aku akan menyerukan nama Tuhan. Kita temukan lagi ekspresi dari nama Allah di sana. Elohim, Allah pencipta. Sesuai dengan tema kita. Mazmur 136 ayat 1-26. Ada saudara, bagaimana akan kubalas segala kebajikan Tuhan. Mengenali pribadi Allah yang penuh di situ. Bukan cuma Jehovah Jireh. Orang paling suka tuh klaim kalau berdoa nama Tuhan Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Tapi dia suka lupa tuh Allah pencipta. Dia suka lupa tuh menyerukan Allah pembebas. Dia suka menyerukan Allah, dia lupa menyerukan Allah pemenang. Saudara, keinginan hati saya, keinginan buat kita semua di camp kali ini. Jangan berhenti menjadi orang Kristen yang hanya mengingini berkat. Tapi kita abai untuk mengejar sumber berkatnya. Harus bahkan ada persoalan yang lain. Dia begitu sibuk dengan pelayanan, begitu sibuk dengan gereja, begitu sibuk dengan kesaksian. Tapi dalam hidupnya justru nama Tuhan tidak dikuduskan. Seruan tentang nama Tuhan itu enggak terlihat, enggak hidup. Yang terpenting di dalam diri kita bagaimana orang lain bisa melihat ada nama Yesus yang direpresentasikan melalui hidup kita. Ada nama Yesus yang diserukan dalam setiap tindakan kita. Makanya dalam semua aktivitas hidup kita belajar mendoakan terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sumber keselamatan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sudah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sama yang akan memberkati kita dan memberkati orang yang lain juga. Dia powerful dalam kebesarannya. Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi. Dan tidak ada Allah yang seperti ini. Tidak ada Tuhan yang seperti ini. Hanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, penting sekali. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Di Mazmur pasal 116 dikatakan jelas. Aku akan membayar nasarku. Aku akan membayar. Selain kita mengangkat piala keselamatan. Menyerukan keselamatan. Tapi pada bagian yang ketiga. Aku akan membayar nasarku. Saudara, berapa banyak kali kita mengingkari janji kita kepada Tuhan? Coba tanya dalam diri kita. Berapa banyak kali kita mengingkari janji kita kepada Tuhan. Tapi bagian ketika ada pengalaman hidup yang berbeda dengan apa yang kita inginkan dan kita doakan, kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan sudah enggak sayang. Tuhan, kenapa Tuhan apakah Tuhan lupa? Tanya ke dalam diri kita, berapa banyak janji kita kepada Tuhan yang kita abaikan. Berapa banyak janji kita kepada Tuhan yang kita dengan sengaja tidak melakukan. Karena kita pikir, ya kan Tuhan baik. Benar, Tuhan baik, panjang sabar, karakter Allah yang paling menonjol. Yang pertama, Dia Allah yang penuh kasih. Yang kedua, Dia Allah cemburuan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Tidak hanya tentang mengangkat piala keselamatan tadi. Mengakui, menyerukan keselamatan. Tidak hanya tentang menyerukan tentang Yesus. Tapi bagaimana kita memenuhi janji. Dengar baik, setiap kali kita nyanyi kepada Tuhan. This is my desire. Itu sebuah perjanjian kita kepada Tuhan. Setiap ungkapan dalam pujian kita, di sana ada banyak janji
yang kita buat di hadapan Tuhan. Tapi kita cuma menikmati harmoninya. Tapi kita lupa meletakkan hati kita sehingga kita kehilangan berkat di situ. Pada bagian ini, bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dengan kita abai memenuhi janji kita kepada Tuhan. Pada bagian yang ketiga kita melihat ekspresi nama Allah muncul di sana. Jehovah Jireh, Allah memberkati. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Bagaimana akan kubalas kasih setia Allah yang selama-lamanya buat kita. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan. Bentuk konkretnya apa? Komitmen kita kepada Tuhan. Dedikasi kita kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan jelas, saudara. Jeripayamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena Alkitab menuntut sebuah pengabdian penuh di dalam Tuhan. Tadi malam makanya saya menginginkan supaya para pelayan itu bersaksi. Apa sih yang membuat sampai mereka setia banget sama Tuhan? Orang bisa melihat kesetiaan apa yang membuat mereka setia. Karena itu dia, komitmen dedikasi mereka kepada Tuhan. Itu perjanjian kita kepada Tuhan, saudara. Ya. Matius 25 ayat 21 katakan begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara besar. Perhatikan kalimat berikutnya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Allah mencari orang yang setia. Ya, sampai akhir. Setialah sampai mati. Setialah sampai. Apakah balasannya untuk kasih setianya? Setialah sampai. Amin. Itu janji kita kepada Tuhan. Setia apapun boleh. Pandemi boleh terjadi. Saya sudah katakan pandemi ini baru exercise. Tapi kalau kita berani katakan aku mau setia, itu dedikasi kita. Aku mau setia kepada Tuhan. Dengan apa akan kubalas kepada Tuhan? Dengan apa aku akan membayar janji nasarku kepada Tuhan. Aku mau tetap setia. Dan Alkitab katakan begini, dia yang setia. Dia yang setia, Alkitab katakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Saudara, satu hal yang membuat kuat di hati saya, kerinduan saya yang terkuat adalah pada waktunya nanti Tuhan akan berkata kepada saya, marilah, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, itu kalimat termanis yang kita rindukan pada akhirnya. Itu kalimat yang harus menjadi tujuan dari kerinduan dari dedikasi iman kita. Tuhan mendapatkan kesetiaan. Bagian yang lain membayar nasarku, memberkati. Memberkati. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ada satu kisah saudaraku, ya, ini hanya sebuah ilustrasi. Banyak kali kita sudah membaca itu. Ada satu kisah di kebun binatang, saudara. Ya, jarang banget orang datang ke kebun binatang itu. Kemudian sudah pengelola kebun binatang itu, dia sampai taruh harganya paling murah. Nggak ada sudah yang mau datang. Nggak ada yang mau datang masuk di kebun binatang itu. Sampai kemudian dia tulis di depan, saudaraku, free. Waktu free banyak sekali orang masuk ke kebun binatang, saudara. Banyak sekali datang, gratis masuk. Begitu orang masuk dia kunci pintunya. Dia lepas singa-singanya. Ya. Waktu semua orang masuk, dikunci pintunya, singa jadi lepas. Pada waktu singa dilepas, saudara, orang pada ketakutan cari pintu keluar. Di pintu sudah dikunci, ditulis, mau keluar harus bayar sekian banyak. Dan orang berusaha membayar. Baru mau berusaha membayar. Karena ingin selamat, saudaraku. Kita lupa di dalam Tuhan kita banyak kali kayak gitu. Bagian di dalam Tuhan kita banyak sekali perhitungan. Nanti pada keadaan-keadaan kritis baru kita buat janji Tuhan. Nanti kali baru saya.
Nanti kalau sampai baru saya mau setia. Makanya saya selalu bilang, bahasa gembala saudara, pelit sama hemat itu beda. Gereja kita adalah gereja misi. Kita bertumbuh memberkati hamba-hamba Tuhan. Saya bersyukur gereja kita gereja yang bisa memberkati banyak orang. Tapi kita harus memperbaiki karakter kita. Dengar baik, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Penuhi janji kita kepada Tuhan. Ilustrasi tadi penting sekali. Nanti karena sudah ada ancaman bayang-bayang kematian, ada singa, mau takut sama singa, baru mau cari jalan keluar, mau bayar berapa deh. Banyak kali kita dengar begini sama dokter, kita bayar berapa aja deh, pokoknya biar anak saya, biar orang tua saya selamat. Tapi itu fakta. Tapi bagian kita hidup masih sehat, kuat. Banyak sekali kita perhitungan sama Tuhan. Tanya coba, banyak sekali kita perhitungan sama Tuhan. Hari ini kalimat ini menjadi penting buat kita. Bagaimana akan ku balas kasihnya. Kita gak akan nyanyi yang satu itu. Kita akan nyanyi yang tadi. Tapi itu bagian penting buat kita. Untuk kita ngerti saudara bahwa bagaimana akan ku balas kepada Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Kita akan berani bersyukuri kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Atas keselamatan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pilihan Tuhan atas hidup kita. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan Tuhan. Kita belajar untuk menyerukan nama Tuhan dalam setiap doa kita. Serukan nama Tuhan dalam setiap penyembahan dan pujian kita. Makanya saudara, bagian kita memuji Tuhan itu bukan main-main. Menyembah Tuhan bukan main-main. Kita sedang menyerukan nama Allah yang kudus. Kita sedang menyerukan pribadi Allah yang hidup. Yang karena seruan nama yang kudus itu, kita menerima berkat Tuhan penuh. Menyerukan kepada Tuhan. Ketika saya belajar untuk nyanyi sebisa mungkin, sebaik mungkin. Melepaskan hati kita untuk hanya menikmati pribadi Tuhan. Bagaimana, saudara, nggak ada yang bisa saudara buat sebenarnya untuk menggantikan keselamatan yang kita sudah dapat. Nggak ada. Bagian kita hanya serukan Tuhan. Penuhi perjanjian kita dengan Tuhan. Banyak janji-janji kita yang kita fail di hadapan Tuhan. Kita bisa bicara banyak tentang memberkati pekerjaan Tuhan. Hati yang generous. Ya. Dan hari-hari ini saudaraku gereja kita juga, dan puji Tuhan karena sebelum pandemi gereja kita sudah menerapkan saudara korban persembahan. Enggak taruh sendiri dengan kesadaran di kotak. Bahkan selama pandemi kita enggak taruh di kotak. Kita transfer itu saudara. Kita transfer itu. Dan sudah tahu enggak saudara, selama pandemi saya bersyukur banget. Kalau survei di Indonesia saudaraku, offering gereja itu menurun sampai 60%. Itu gereja di Indonesia. Itu surveinya begitu. GPD Brisbane sudah tahu nggak? Selama pandemi offering kita malah naik. Saya nggak tahu kenapa alasannya naik. Mungkin apa? Karena masa transfernya cuma $10, udah sekalian $50. Tapi poin pentingnya saudaraku, saya menangkap hati saudara. Artinya saudara mau dengan rela terus melakukan bagian saudara. Begitu juga dengan tithing saudara, persepuluhan saudara. Puji Tuhan, Allah memperhatikan itu semua. Dan itu janji saudara di hadapan Allah, dengar baik. Itu adalah bagian dari kita membalas kebaikan Tuhan. Saya sudah katakan, saudaraku, kita nggak bisa bawa kita mau tukar kebaikan Tuhan, keselamatan dengan seberapa besar kekayaan kita, nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Tuhan itu way beyond dari apa yang bisa kita pikirkan. Makanya tema kita di akhir camp ini saudaraku, kalau kita berangkat dari ayat yang pertama, kita sampai pada ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bukan saja bersyukur karena Tuhan baik sudah menjawab doa saya. Tapi bersyukur kepada Allah karena ada pengakuan kita kepada Allah yang hidup. Kita pulang membawa pengakuan itu, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama yang ajaib, nama yang dahsyat itu. Aku menikmati berkat. Aku menikmati keselamatan. Aku menikmati kekuatan.
Saudara, saya selalu katakan, saudara kalau sudah nggak tahu mau nyanyi, mau berdoa seperti apa, udah sembah Tuhan, serukan nama Yesus. Doa yang powerful adalah doa yang nama Yesus diserukan di situ. Yesus sendiri, Alkitab katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Itu, namaku disebut. Itu yang paling penting. Saudara mau tanya, doa, kalau doa gimana sih? Doa gak usah panjang-panjang, saudara. Jangan doa kayak gembala sudah terlalu panjang kayaknya. Ya, doa itu komunikasi saudara dengan Tuhan. Bagaimana saudara ingin ngobrol dengan Tuhan, sesederhana mungkin. Tapi yang terpenting serukan Yesus dalam setiap doa. Dan saya percaya saudaraku yang kasih, ketika pertanyaan ini datang kepada kita mampu menjawabnya. Kita ngerti bagaimana kita menjawab. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Baru kita nyanyi, dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan. Kita ngerti sekarang, iya Tuhan. Aku ngerti, kita gak cuman oh ya tahu nyanyinya. Tapi kita ngerti apa yang harus kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan sudah memberkati kita dengan camp yang luar biasa. Tuhan sudah memberkati kita dengan camp yang istimewa di tahun ini. Mari saudaraku belajar memandang Tuhan yang sudah memberkati. Kita gak cuma bersyukuri tempatnya, mensyukuri acaranya, mensyukuri pertemuan ini, tapi kita mensyukuri Tuhan yang hadir dalam pertemuan yang kita rayakan sama-sama.